Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Melina Ginting dengan NIM B1B12304 Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi keuangan daerah. Jadi langsung saja masuk kepada pengertian dari keuangan daerah ini. Jadi keuangan daerah ini adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Jadi secara sederhananya ini keuangan daerah ini adalah semua hal yang berhubungan dengan uang dalam lingkup pemerintahan. Ini mencakup bagaimana daerah ini memperoleh pendapatan, bagaimana daerah ini mengelola keuangan tersebut, dan bagaimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan daerah. Jadi pengelolaan keuangan daerah ini merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi prinsip-prinsip yang harus diikuti dari pengelolaan keuangan daerah ini, yang pertama yaitu tertib. Jadi tertib ini artinya dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi. Lalu yang kedua yaitu efisien. Jadi pencapaian keluarannya maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Yang ketiga yaitu transparan. Jadi pengelolaan keuangan daerah ini harus transparan. Ini yang berarti keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya tentang keuangan daerah ini. Lalu yang keempat itu bertanggung jawab. Jadi perwujudan dalam pengelolaan keuangan daerah ini harus kewajiban seseorang ini harus bertanggung jawab atas atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima yaitu ada keadilan. Jadi keadilan ini berarti keseimbangan sesuai kebutuhan, jadi keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Lalu yang keenam ada kepatuhan. Jadi kepatuhan ini merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional. Dan yang ketujuh yaitu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi keuangan daerah ini harus digunakan mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu taat pada ketentuan peraturan perundang-undang. Jadi pengelolaan keuangan daerah ini harus berprinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya masuk ke dalam pengelola keuangan daerah. Jadi pengelola keuangan daerah ini adalah orang atau lembaga tertentu yang bertanggung jawab mengelola keuangan suatu daerah. Jadi tugas utama dari pengelola keuangan daerah ini yaitu memastikan bahwa penggunaan uang daerah ini sudah sesuai dengan peraturan aturan yang berlaku dan sesuai dengan peruntukannya yaitu kepentingan masyarakat. Jadi pengelola keuangan daerah ini terdiri dari yang pertama yaitu kepala daerah. Jadi kepala daerah ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi tugas-tugas dari kepala daerah ini yang pertama yaitu menetapkan kebijakan anggaran. Jadi kepala daerah ini membuat dan menyetujui anggaran daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu yang kedua yaitu mengambil keputusan penting. Contohnya membuat keputusan terkait pengeluaran uang negara, siapa yang mengelola uang negara tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas uang negara tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menunjuk orang yang tepat. Jadi maksud menunjuk orang yang tepat ini kepala daerah ini bertugas menuju orang yang akan mengelola uang negara. Contohnya seperti menunjuk siapa petugas pengelola utang dan piutang daerah dan petugas pajak daerah. Selanjutnya yang keempat yaitu melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua yaitu sekretaris daerah. Jadi sekretaris daerah ini atau selaku koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah ini adalah sosok penting dalam pemerintahan daerah. Ia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Tugas-tugas dari sekretaris daerah ini yang pertama yaitu
bertugas mengkoordinasi di bidang perumusan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD. Yang kedua yaitu sekretaris daerah berperan penting dalam memastikan pedoman pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Jadi sekretaris daerah ini harus memastikan bahwa APBD ini telah disusun dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang ketiga yaitu memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD. Jadi sekretaris daerah ini bertugas memberi persetujuan dokumen DPA SKPD ini, bahwa dokumen ini berisi sekretaris daerah menyetujui bahwa rencana penggunaan anggaran yang diajukan oleh setiap perangkat daerah ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu memimpin TAPD. Jadi TAPD ini adalah singkatan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Jadi tim ini bertugas menyusun, membahas, dan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi biasanya sekretaris daerah ini ditunjuk sebagai ketua dalam tim ini, karena sekretaris daerah ini merupakan pejabat penting dalam pemerintahan daerah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pejabat pengelola keuangan daerah. Jadi PPKD ini memiliki wewenang yang pertama yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Jadi PPKD ini memiliki wewenang untuk membuat aturan dan prosedur terkait pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggarannya hingga pelaporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur ke dalam peraturan daerah. Jadi PPKD ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua jenis pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pejabat pengelola keuangan daerah ini juga memiliki tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya PPKD bisa terlibat dalam pengelolaan investasi daerah, pengelolaan kas daerah, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran ini memiliki tugas yang pertama yaitu menyusun rencana kerja anggaran di tingkat satuan kerja perangkat daerah. Lalu yang kedua yaitu merumuskan daftar anggaran di tingkat satuan kerja perangkat daerah. Yang ketiga yaitu melaksanakan pemungutan retribusi daerah. Jadi pengguna anggaran ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan dan hasil pemungutan retribusi harus disetorkan ke kas daerah. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keempat itu menandatangani SPM, dan kelima yaitu mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Ini termasuk seperti pencatatan, pelaporan, dan upaya penagihan utang piutang. 5 adalah kuasa pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran ini memiliki wewenang yang pertama yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Jadi kuasa pengguna anggaran ini berwenang untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang berdampak pada pengeluaran uang negara dari anggaran yang telah ditetapkan. Contohnya itu menyetujui pembayaran gaji pegawai. Selain itu membeli barang atau jasa untuk keperluan dinas. Lalu yang kedua yaitu melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Jadi kuasa pengguna anggaran ini memiliki kewenangan untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen tagihan sebelum memberikan persetujuan pembayaran. Yang ketiga yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kuasa pengguna anggaran ini harus memantau secara berkala pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan ini sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang keempat yaitu melaksanakan tugas kuasa penggunaan anggaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selain tugas yang ketiga tadi, kuasa pengguna anggaran juga memiliki tugas lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang keenam adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan atau jadi pejabat pelaksana teknis kegiatan ini memiliki wewenang yang pertama yaitu melakukan verifikasi laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Jadi PPK SKPD ini bertugas memeriksa laporan pertanggungjawaban yang diajukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Ini bertujuan agar memastikan bahwa semua transaksi keuangan sudah dicatat dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD. Jadi PPK SKPD ini bertanggung jawab atas seluruh kegiatan akuntansi di SKPD. Ini termasuk mencatat semua transaksi keuangan, membuat jurnal, posting ke buku besar, hingga menyusun neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu menyusun laporan keuangan SKPD. Jadi tugas akhir dari PPK SKPD ini adalah menyusun laporan keuangan SKPD secara berkala. Laporan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan SKPD pada periode tertentu. Lalu yang terakhir yaitu bendahara penerima dan bendahara pengeluaran. Jadi bendahara penerima ini adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola uang pendapatan daerah. Tugas dari bendahara penerima ini yaitu menerima, menyimpan, menyetor uang rekening ke rekening kas umum daerah, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan daerah yang diterimanya. Lalu yang kedua yaitu bendahara pengeluaran. Jadi tugas dari bendahara pengeluaran ini yang pertama yaitu menerima dan menyimpan uang. Jadi menyimpan jadi bendahara ini memiliki tugas menerima uang yang diberikan kepadanya, baik itu UP, GU ataupun TU, dan kemudian menyimpannya dengan aman. Lalu yang kedua yaitu meneliti kelengkapan dokumen pembayaran. Jadi sebelum melakukan pembayaran ini, bendahara wajib memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan. Lalu yang ketiga yaitu menolak perintah bayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jika ada perintah pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bendahara ini memiliki wewenang untuk menolaknya. Dan yang terakhir yaitu memungut dan menyetorkan pajak. Jadi bendahara ini bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya masuk kepada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Jadi APBD ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Jadi APBD ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendapatan daerah, lalu belanja daerah, dan terakhir yaitu pembiayaan daerah. Jadi langsung saja masuk ke yang pertama yaitu pendapatan daerah. Jadi pendapatan daerah ini adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah, dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pendapatan daerah ini terdiri dari yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Contohnya pajak daerah, provinsi dan kabupaten atau kota seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bumi dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, dan lain-lain. Contoh lain dari pendapatan asli daerah ini yaitu ada pada retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang disahkan. Lalu yang kedua yaitu pendapatan transfer. Jadi pendapatan transfer ini juga terbagi menjadi 2, yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Jadi transfer pemerintah pusat ini contohnya seperti dana perimbangan, dana intensif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan dana transfer antar daerah ini contohnya itu terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lalu yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi pendapatan ini biasanya berasal dari hibah, yaitu bantuan berupa uang atau jasa, lalu dana darurat yang berasal dari APBN kepada daerah pada tahap pasca bencana, dan terakhir seperti pendapatan hibah dana BOS dan pengembalian hibah tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu belanja daerah. Jadi belanja daerah ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Jadi klasifikasi dari belanja daerah ini terdiri dari yang pertama yaitu belanja operasi. Jadi belanja operasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memiliki efek jangkanya pendek. Jadi contohnya
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Lalu yang kedua yaitu belanja modal. Jadi belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya belanja tanah, belanja bangunan, belanja jalan, irigasi, serta belanja aset lainnya. Yang ketiga yaitu belanja tak terduga. Jadi belanja tak terduga ini merupakan pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan belanja daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jadi contohnya itu jika terjadi bencana alam atau jika terjadi bencana sosial, bencana luar biasa, dan kerusakan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu belanja transfer. Jadi belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya. Jadi contohnya ini terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Lalu yang terakhir yaitu pembiayaan daerah. Jadi pembiayaan daerah ini adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang sama maupun anggaran yang akan datang. Jadi pembiayaan daerah ini terdiri dari yang pertama yaitu penerimaan pembiayaan. Jadi penerimaan pembiayaan ini bersumber dari silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Lalu yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan, yaitu digunakan untuk pembayaran cicilan jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya masuk ke dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi dalam penyusunan ini terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu membuat RKPD. Jadi RKPD ini merupakan tahap awal perencanaan yang berisi dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Lalu yang kedua yaitu menentukan arah kebijakan umum keuangan daerah. Jadi seperti sumber pendapatan, alokasi belanja, dan defisit anggaran. Ini dilakukan untuk menggambarkan prioritas pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga yaitu menentukan besaran plafon anggaran sementara untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Jadi pada tahap ini memberikan gambaran awal tentang alokasi anggaran pada setiap SKPD. Yang keempat yaitu RKSKPD, yaitu merupakan rincian kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Yang kelima adalah rancangan peraturan daerah APBD, yaitu merupakan rancangan peraturan daerah yang memuat seluruh ketentuan mengenai anggaran pendapatan belanja daerah, termasuk sumber pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan. Dan yang terakhir adalah penetapan APBD. Jadi rancangan peraturan daerah APBD diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi ini untuk dibahas dan untuk disetujui. Setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur menetapkan peraturan daerah APBD tersebut menjadi peraturan daerah yang berlaku. Jadi itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai materi keuangan daerah ini. Jadi saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.